Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Mercusuar Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Dan bangunan ini sudah berdiri sejak 1862 atau sudah berusia 154 tahun. Nah, Anda ingin tahu bagaimana sejarah bangunan ini? Ayo ikuti saya ke dalam. Yuk. Menara Suar Tanjung Kalian merupakan salah satu warisan sejarah yang melintasi zaman. Berdiri pada zaman kolonial Belanda dan sempat diambil alih tentara Jepang ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat Bangka Barat. Saat berada di menara ini, Anda akan diperlihatkan tugu atau prasasti yang ada persis di halaman menara. Sedangkan prasasti sengaja dibuat untuk mengenang perawat asal Australia yang tewas saat kota Muntok dibombardir pasukan Jepang. Menara yang berada di kawasan pelabuhan Muntok ini merupakan pelabuhan penyeberangan dari Bangka menuju Palembang, Sumatera Selatan. Pelabuhan Muntok berjarak 2 jam 30 menit perjalanan dari kota Pangkal Pinang. Menara Tanjung Kalian masih dioperasikan di bawah kendali Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Posisi menara menghadap Selat Bangka dengan lalu lintas pelayaran yang cukup padat. Selat Bangka secara geografis menyatu dengan Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Maka tidak mengherankan jika Belanda tempo dulu membangun menara suar di lokasi ini. Bangunan menara menjadi satu kesatuan dengan bangunan kantor dan rumah dinas yang juga dibangun pada masa Belanda. Lalu mengapa menara suar dibangun begitu kokohnya? Alasannya tidak lain, keberadaan kota Muntok sebagai pintu masuk pelayaran dari pelbagai arah, serta adanya industri pengolahan timah yang mau tidak mau memerlukan pengawasan pemerintahan kolonial kala itu. Saudara, ini masih setengah perjalanan dan capeknya luar biasa. Kita langsung lagi ke atas lagi ya, naik ke puncaknya. Yuk. Setiap saat pengunjung bisa mendatangi kawasan Menara Tanjung Kalian. Bagi yang cukup nyali, bisa masuk dan menaiki tangga demi tangga di dalam menara. Bukan perkara mudah untuk bisa mencapai puncak. Dibutuhkan tenaga ekstra, namun hasilnya sangatlah sepadan. Saudara, saat ini saya sudah berada di puncak Menara Suar Tanjung Kalian. Dan hasil yang kita dapatkan sungguh luar biasa. Dari perjuangan saya tadi di bawah sampai ke sini. Inilah pemandangan yang bisa kita nikmati bersama. Berada di puncak menara, Anda bisa menyaksikan pemandangan alam laut lepas serta garis pantai dengan hamparan pasir memutih. Gugusan perbukitan menumbing juga bisa disaksikan dari puncak menara. Hembusan angin menyegarkan suasana saat berada di puncak menara. Memanjakan mata dengan melihat pemandangan dari ketinggian dan jangan lupa berfoto ria. Mercusuar sendiri dibangun dulu untuk apa fungsinya? Nah, kalau fungsi menara suar ya, waktu zaman dulu ya, memang selain dari untuk pemandu kapal-kapal, terus juga suatu tanda daerah ya. Nah, pada zaman penjajahan itu juga, zaman-zaman perang ya sebagai benteng juga gitu. Iya, jadi dia melihat jarak jauh dengan ketinggian yang ini kan ya, yang cukup lumayan gitu ya. Nah, dengan teropong juga dia bisa lihat lebih luas jarak jauh. Karena di depan kita sini ada muara Sungai Musi. Di perairan kita ini Selat Bangka. Jadi perairan yang lebih padat. Nah,
posisinya pas gitu Pak. Iya. Kita di sini rombongan dari Medan. Ini sama ketua. Dan pendapat kita di sini view-nya keren. Ya, Mama. Iya. Bagus terus. Hahuha pokoknya Anda naiknya. Cuma capek juga naiknya. Bukan juga kali. Dapat informasi ini dari mana, Mas? Dari warga sih, dan ada klub motor di sini kan, klub Vespa di sini. Ya mereka kasih tahu buat di sini juga. Gimana hasilnya? Hasilnya ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan. Kita belum bisa menikmati karena masih terasa. Pemandangannya indah Mas. Tuh kita di sini bisa lihat pelabuhan, terus dari sana juga ada menumbingnya Mas. Nah, jika Anda berkunjung ke Menara Suar Tanjung Kalian ini, akan menambah pengetahuan sejarah kita. Bagaimanapun juga, peninggalan sejarah harus dilestarikan sebagai pembelajaran bagi anak cucu di masa mendatang. Saudara, menara ini dibangun pada masa penjajahan kolonial Belanda dan peruntukannya adalah untuk mengawasi lalu lintas perairan Selat Bangka yang cukup padat. Dan kalau Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang bersejarah ini, jangan lupa Anda datang saja langsung ke Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Sampai jumpa. Herudah Nur, Kompas TV, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Di rumah inilah Bung Karno bersama Inggit Garnasi dan kedua anak angkatnya, Ratna Juami dan Sukartika, menghabiskan waktunya selama dalam pengasingan di Bengkulu. Rumah milik pedagang keturunan Cina ini disewa dan ditempati Bung Karno selama dalam pengasingan. Pada masa itu, Bengkulu masih sangat sulit terakses dari daerah lain, dan daerah ini masih endemik penyakit malaria. 1938 sampai 1942, Belanda memindahkan Bung Karno dari ND Flores ke Bengkulu. Sama seperti halnya di ND Flores, tempat pengasingan Bung Karno sebelum dipindahkan ke Bengkulu. Hak politik Bung Karno dikekang. Tidak boleh berpidato politik ataupun kegiatan politik lainnya. Tokoh pergerakan yang merupakan kunci bangsa Indonesia pada masa itu tidak kehabisan akal. Dibungkusnya nasionalisme melalui sanggar teater Monte Carlo yang sengaja dibentuk Bung Karno dan istrinya Inggit Garnasi untuk para pemuda Bengkulu. Puluhan koleksi kostum yang pernah dipakai saat pementasan sandiwara Monte Carlo masih tersimpan rapi di lemari. Untuk membiayai kehidupan selama di Bengkulu, karena uang jaminan dari pemerintah Belanda tidak cukup, Bung Karno mendesain barang-barang mebel yang kemudian dititipkan di salah satu toko temannya. Tidak sedikit juga beberapa orang warga meminta desain untuk pembangunan rumah. Dari penghasilan itu disisihkan uang untuk membeli buku. Di rumah ini tersimpan hampir 303 judul buku milik Bung Karno, mulai dari buku politik, roman, hingga buku resep masakan, yang sebagian besar berbahasa Belanda. Sepeda ontel yang menggambarkan alat transportasi pada masa itu dipamerkan di salah satu sudut rumah. Kursi rotan yang masih asli, tempat tidur, dan ruangannya pun sesuai dengan peruntukan aslinya pada masa itu. Rumah bercat putih
dan berkanopi merah putih dipertahankan sebagaimana warna aslinya. Rumah yang berukuran 9 x 18,5 meter ini sudah menjadi cagar budaya yang pengelolaannya diserahkan pada pemerintah pusat. Kalau sejarah pengasingan rumah Bung Karno sendiri, ini adalah aslinya dulu rumah Cina. Cina itu sebagai Malaysia bahan makanan untuk pemerintah Belanda sebelum Bung Karno diasingkan Bengkulu. Setelah Bung Karno diasingkan Bengkulu dari NT ke Bengkulu, maka Bung Karno disuruh memilih beberapa buah rumah untuk dia tempat tinggalnya. Maka Bung Karno memilih rumah ini. Alasan yang dipilih Bung Karno sehingga memilih rumah ini itu apa, Pak? Alasannya untuk utama dia dalam istilah di pusat kota dan juga dia mau kemana-mana dekat. Dan termasuk dulunya karena kita belum ada punya akses jalan, masih jalan setapak dalam istilahnya waktu zaman 1938-1942 itu. Kini rumah pengasingan Bung Karno banyak dikunjungi wisatawan lokal ataupun luar, terutama pada masa liburan sekolah ataupun hari libur lainnya. Ya saudara, Bung Karno pernah menempati rumah ini selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1938 hingga 1942. Dan pada saat pengasingannya, Bung Karno melakukan banyak aktivitas, diantaranya membentuk perkumpulan sandiwara Monte Carlo. Dan di lemari ini merupakan berbagai kostum yang pernah digunakan pada saat sandiwara Monte Carlo. Natalia Soneta, Dharma Satria, Kompas TV, Bengkulu.